Ya Allah demi Rasul, kamu pakai enggak nak gitu. Terus enggak mama, wallahi enggak, kata gitu. Raffi Ahmad, Wanda Hamidah, Irwansyah dan Zaskia Sungkar serta 13 orang lainnya di kediaman Raffi mengejutkan banyak orang. Semua keluarga terkejut dan tak percaya jika orang yang mereka cintai masuk dalam daftar orang yang terjaring dalam penggerebekan aparat BNN hari Minggu subuh. Fani Bauti dan Mark Sungkar, orang tua Zaskia Sungkar, sekaligus mertua Irwansyah merasa terkejut dengan pemberitaan yang menyebutkan putri dan menantunya ditangkap tim BNN dalam kasus narkoba di kediaman Raffi. Begitu pula dengan kerabat Raffi dan keluarga Wanda Hamidah. Bahkan mantan suami Wanda, Cyril Rauhakim atau Ciko, mengaku kaget dengan pemberitaan yang berkembang. Pasalnya ia tak menduga Wanda mau melakukan tindakan tak terpuji seperti itu. Apalagi dirinya seorang anggota Dewan DPRD DKI Jakarta. Tadi malam ketika dikonfirmasi di kediamannya, Fani membantah putri dan menantunya terlibat dalam pesta narkoba. Hal itu diyakini dari pengakuan Zaskia yang mengaku kedatangan Zaskia dan Irwansyah ke rumah Raffi tak lain untuk urusan pekerjaan. Atau tadi pagi ya belum, cuma tadi malam barusan ini dia BBM saya, mungkin karena waktu dia dibawa ke BNN itu semuanya ditahan ya, ininya teleponnya gitu. Nah, jadi Zaskia itu kan saya bertanya, Zaskia tidak BBM juga, telepon juga. Zaskia, kamu demi Allah demi Rasul, kamu pakai enggak nak gitu. Terus enggak mama, wallahi enggak, kata gitu. Nah mama doain aja, mudah-mudahan ini saya cuma ikut prosedur aja karena kebetulan saya di tempat yang salah gitu. Jadi memang kan Zaskia sama Irwan ini kan ada hubungan bisnis kerja ya. Jadi ada suatu acara reality show di suatu televisi itu disubkan ke PH-nya Irwansyah, PH-nya Irwansyah. Teman-teman bisa ngecek ke Studio Persari apakah benar Irwansyah itu syuting sama Zaskia menemani syuting sampai 5:30 pagi gitu ya. Jadi dia tidak ada pagi itu di tol, saya pulang ke rumah. Nah, Irwansyah karena dapat panggilan dari Raffi itu suruh datang ke sana gitu. Nah, saya nggak tahu karena saya telepon di BBM itu gitu. Cuman pikiran saya sebagai orang tua, katanya penggerebekan itu jam 5 pagi, ya kan? Sedangkan anak saya, membantu saya itu pulang syuting di Persari adalah 5:30 pagi. Kira-kira karena saya belum tahu, makanya inilah masih simpang siur. Saya belum tahu, Zaskia juga tidak bisa telepon keluar karena teleponnya tentu ditahan ya. Tapi mudah-mudahan setelah diperiksa urin, mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Ya, kalau ini fair, pemeriksaannya fair, insya Allah anak-anak saya tidak ada apa-apa, insya Allah. Ya dapat kabar sebenarnya sama aja sama yang lain-lain, infonya juga sama, masih dari berita-berita yang ada. Ya saya mohon doanya aja lah dari teman-teman sekalian. Saya hadir di sini kan untuk melihat keadaan ibunya anak-anak saya. Jadi ya saya mohon doa aja dulu. Saya kan tahu dia sebagai istri, ya selama menikah dengan saya baik-baik aja. Kalian tahu lah, kan kalian meliput terus selama masih menikah dengan saya. Ya saya merasa juga mestinya nggak ada perubahan apa-apa. Dan saya yakin kok nggak akan ada berita-berita yang akan negatif lagi nanti dari BNN. Insya Allah ya, kita berdoa sama-sama. Tak berbeda dengan reaksi Fani, Mark Sungkar dan mantan suami Wanda Hamidah, kerabat Raffi yang mendatangi gedung BNN tak percaya jika Raffi tersangkut dalam kasus narkotika, apalagi sampai menggelar pesta narkoba di rumahnya. Ya kondisinya ya tetap aja harus tetap sedih lah gitu. Dan cuman ini belum ada pasien juga kan, makanya menunggu konfirmasi dari pihak BNN ya. Saya sempat terpukul, kelihatan nangis juga tante. Ya betul, kami juga kaget yang pasti. Yang pasti
semua orang tuh ya pasti gitu lah ya, pasti nggak percaya lah. Cuman ya kita ngeliat ini aja dulu lah hasilnya seperti apa, sih jangan dulu lah. Tertangkapnya Wanda Hamidah melahirkan beragam tanya di hati banyak orang, terutama bagi keluarga. Bagaimana tidak, sejak sang adik meninggal karena narkoba, ibu 5 orang anak itu trauma dan mengaku tak pernah berniat mengenal barang haram tersebut. Namun tak disangka, apa yang pernah ia ungkapkan justru menjebak dirinya ketika dirinya ditangkap aparat BNN dari kediaman Raffi. Keberadaan Wanda di kediaman Raffi di hari naas hari Minggu lalu, kabarnya semata bukan karena ingin ikut dalam pesta narkoba, melainkan karena memiliki hubungan dekat dengan mantan kekasih Yuni Syara itu. Dengan siapa? Nggak ada apa-apa. Hubungan kerja aja, karena kemarin lagi korban banjir, Raffi itu bantu juga untuk sumbangan untuk kegiatan sosialnya Wanda. Seperti itu aja, nggak ada yang lain. Karena Wanda bilang, saya nggak mungkin lah Om sama siapa? Sama anak itu gitu kan. Raffi PDKT iya. Ya. Gitu. Mungkin mukanya mirip-mirip Yuni Syara gitu ya. Saya nggak tahu juga. Wanda cerita, dia pernah diajak makan sore-sore, dijemput. Katanya saya dijemput pakai mobil apa yang mahal itu, katanya makan di Kemang. Ya ngobrol gitu aja udah. Benar tidaknya rajutan asmara Raffi dan Wanda? Rasanya hanya mereka yang tahu. Hanya yang pasti, penangkapan mereka hari Minggu lalu menjadi arang yang mencoreng wajah dan reputasi mereka. Selama 3 hari, BNN akan memeriksa Raffi dan kawan-kawan. Dan jika dianggap belum mencukupi, pemeriksaan akan dilanjutkan 3 hari lagi. Artinya, Raffi, Wanda, dan terduga pelaku pesta narkoba lainnya harus menginap di BNN selama seminggu. Kasus itu kan hanya salah satu, ya kan? Sementara kita masih menentukan status mereka itu siapa yang menyediakan tempat, siapa yang membawa narkotika itu, masih dalam pemeriksaan, masih dalam belum, ya masih dalam pemeriksaan karena ini satu dalam kasus yang sama kan, dalam caranya kasus yang sama, oleh karena itu ya semuanya harus kita lakukan pemeriksaan sekarang ya, pasti misalnya namanya melakukan pemeriksaan itu semuanya kita kembangkan. Siapa tahu di belakang dari semua ini ada pengedar ataupun bandar besar yang bermain di sana, sehingga kita belum bisa menyebutkan satu persatu siapa. Beban Raffi setelah ditangkap tidaklah ringan. Meski kelak bisa lepas dari jeratan menggunakan narkoba, ia masih harus mempertanggungjawabkan tindakannya yang membiarkan rumahnya menjadi tempat pesta narkotika. Direktur BNN Benny Mamoto sendiri menyatakan Raffi bisa dikenakan pasal lain yang bisa jadi akan membawanya ke balik jeruji penjara lantaran memfasilitasi pesta yang digelar di kediamannya. Nanti kita udah tahu tes urinnya positif. Kedua, akan dilakukan asesmen oleh dokter, psikolog, dan tenaga ahli lainnya yang ada di Badan Narkotika Nasional yang menyatakan bahwasanya dia benar-benar murni sebagai pecandu. Ketiga, akan dikoordinasikan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan juga data-data yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional, apakah dia terlibat dalam jaringan sindikat peredaran narkoba atau tidak. BNN kalau permintaan khusus hanya minta didampingi sebagai kuasa hukumnya Raffi. Tapi kondisinya Raffi sekarang gimana bang? Kondisinya Raffi bang? Sementara kita belum bisa ngobrol bicara banyak karena lagi dalam proses pengembangan, masih dalam proses pemeriksaan. Nanti kita akan kembali lagi. Bang, kondisi baik. Alhamdulillah Raffi dalam keadaan baik, Irwan baik, Saskia baik.